Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut atau tunduk. Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman seraya memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan menggerakkan perasaan mereka dengan menyebutkan kakek moyang Israel, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dulu seiman, seakan-akan ayat ini mengatakan, hai anak-anak hamba yang soleh lagi taat kepada Allah, jadilah kalian itu seperti kakek moyang kalian dalam mengikuti perkara yang hak. Perihalnya sama dengan perkataan, hai anak orang yang dermawan, berdermalah. Atau hai anak yang pemberani, majulah menentang para penyerang. Atau hai anak orang yang alim, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Ayat lain yang semakna dengan ayat ini ialah firman Allah, zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura, yang artinya yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat 3. Dulur-dulur seiman, Israel adalah Nabi Yakub itu sendiri. Sebagai dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibnu Bahram dari Syahr ibnu Hausab, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadanya Abdullah ibnu Abbas, yang menceritakan hadis sebagai berikut, yang artinya segolongan orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, tahukah kalian bahwa Israel itu adalah Yakub? Mereka menjawab, ya Allah, memang benar. Nabi SAW berkata, ya Allah, saksikanlah. Dulur-dulur seiman, Al-Amash meriwayatkan dari Ismail ibnu Raja dari Umar maulanya ibnu Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas, disebutkan bahwa Israel itu artinya sama dengan perkataanmu Abdullah atau hamba Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ini, Allah telah berfirman yang artinya, ingatlah kalian akan nikmatku
yang telah aku turunkan kepada kalian. Dulur-dulur seiman, Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dalam hal ini adalah Bani Israel, selain dari apa yang telah disebutkan, adalah dipecahkannya batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka. Diturunkan juga kepada mereka manna dan salwa, dan mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ialah Dia menjadikan dari kalangan mereka, yaitu Bani Israel, banyak nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka juga kitab-kitab samawi. Dulur-dulur seiman, pendapat terakhir ini adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam yang disitir dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 20, yang artinya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikan Allah kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 40, yang artinya, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dulur-dulur seiman, cobaanku yang ada pada kalian juga yang telah aku turunkan kepada nenek moyang kalian ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ini Allah telah berfirman yang artinya, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Itu maksudnya adalah janjiku yang telah aku bebankan di atas pundak kalian terhadap Nabi SAW. Bila dia datang kepada kalian, niscaya aku akan menunaikan apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Dulur-dulur seiman, janji tersebut ialah kalian, dalam hal ini Bani Israel, itu bersedia untuk mempercayai Nabi SAW dan mengikutinya. Maka sebagai imbalannya, Allah akan menghapuskan semua beban dan belenggu-belenggu yang berada di pundak Bani Israel karena dosa-dosa Bani Israel yang ada sejak kakek moyang mereka. Dulur-dulur seiman, menurut Hasan Al-Basri, janji tersebut adalah yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 12, di mana artinya adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian. Sesungguhnya jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dulur-dulur seiman, ulama lainnya mengatakan janji tersebut adalah yang diambil oleh Allah atas diri mereka di dalam kitab Taurat, bahwa Allah kelak akan mengutus seorang nabi besar yang ditaati oleh semua bangsa dari kalangan Bani Ismail. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga serta memberikan kepadanya 2 pahala.
Ar-Razi mengetengahkan banyak berita gembira yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Abul Aliyah mengatakan bahwa makna firman dalam surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya penuhilah janji kalian kepadaku, yaitu janji Allah kepada hamba-hambanya, adalah agama Islam dan mereka diharuskan mengikutinya. Dulur-dulur seiman, Ad-Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Itu artinya niscaya aku ridho kepada kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Dulur-dulur seiman, hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi, Ad-Dahak, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi Ibnu Abbas, yaitu hal yang terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk. Itu maksudnya adalah takutlah kalian kepadaku, dalam hal ini kepada Allah. Demikian pendapat Abul Aliyah, As-Saddi, Ar-Rabi, Ibnu Anas, dan Qatadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah yang artinya dan hanya kepada kulah kalian harus takut. Di situ maksudnya adalah takutlah kalian bila aku nanti menurunkan kalian apa yang pernah aku turunkan kepada kakek moyang kalian di masa yang lalu, yaitu berupa berbagai macam siksaan dan azab yang telah kalian ketahui sendiri, antara lain ialah kutukan dan azab lainnya. Dulur-dulur seiman, apa yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini mengandung pengertian perpindahan dari targhib atau anjuran kepada peringatan. Allah menyuruh mereka dengan ungkapan anjuran dan peringatan. Barangkali mereka mau kembali ke jalan yang hak dan mengikuti Nabi SAW, serta mengambil nasihat dari Al-Quran dan larangan-larangannya, serta mengerjakan perintah-perintahnya dan percaya kepada berita-berita yang disampaikannya. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dulur-dulur seiman, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, dalam hal ini adalah Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dalam hal ini adalah Taurat. Dulur-dulur seiman, yang dimaksud adalah Al-Quran, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi dari kalangan bangsa Arab. Di dalamnya terkandung berita gembira dan peringatan, serta pelita yang memberikan penerangan dan mengandung perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, serta membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan sehubungan makna dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, dalam hal ini Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dalam hal ini Taurat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai golongan ahli kitab, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan. Di dalamnya terkandung keterangan yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Dikatakan demikian karena mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW, menjumpai nama Nabi Muhammad SAW. Itu tercantum dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi Ibnu Anas, dan Qatadah hal yang semisal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Menurut sebagian ulama,
i'rab nahu mengatakan bahwa bentuk lengkap ayat ialah awwala farikin kafirin bih, artinya golongan pertama yang kafir kepadanya, atau kalimat yang semakna. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kalian merupakan orang yang pertama kafir kepadanya, mengingat pada kalian terdapat pengetahuan mengenainya yang tidak dimiliki oleh orang lain atau selain dari mereka. Abul Aliyah mengatakan, jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dia sejenis dengan kalian karena dia mempunyai Alkitab, dalam hal ini Al-Quran. Maka janganlah kalian kafir kepadanya sesudah kalian mendengar kerasulannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Hasan As-Sadli dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Dulur-dulur seiman, akan tetapi Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa dhamir bihi itu merujuk pada Al-Quran yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya, yaitu bima anzaltu, yang artinya apa yang telah aku turunkan. Tetapi kedua pendapat tersebut yang mengatakan bahwa dhamir kembali kepada Muhammad SAW dan Al-Quran, kedua-duanya benar, mengingat satu sama lain saling menguatkan. Dengan kata lain, orang yang kafir kepada Al-Quran berarti sama saja kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW berarti sama saja dengan kafir kepada Al-Quran. Dulur-dulur seiman, adapun mengenai firman Allah awwala kafirin bih, yang artinya orang pertama yang kafir kepadanya dari kalangan Bani Israel, mengingat banyak orang yang kafir kepadanya lebih dahulu daripada mereka, yaitu dari kalangan orang-orang kafir Quraisy dan lain-lainnya dari kalangan orang-orang Arab. Dulur-dulur seiman, sesungguhnya makna yang dimaksud dari kalimat hanya kaum Bani Israel sebagai orang yang pertama kafir kepadanya, itu mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah yang merupakan orang pertama dari kalangan Bani Israel yang diajak berbicara oleh Al-Quran. Kekafiran mereka berarti menyimpulkan bahwa mereka adalah orang yang pertama kafir kepadanya dari kalangan ahli kitab. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, itu maknanya adalah janganlah kalian, dalam hal ini orang-orang Yahudi, menukar iman kepada ayat-ayat Allah dan percaya kepada Rasulullah SAW, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, dengan harta keduniawian dan kelezatannya. Karena sesungguhnya harta duniawi itu dinilai sedikit, tidak ada artinya lagi, fana bila dibandingkan dengan pahala di akhirat yang kekal dan abadi. Dulur-dulur seiman, pengertian ini juga diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mubarak melalui riwayatnya yang menyebutkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Jarir dari Harun ibnu Yazid yang telah menceritakan bahwa Al-Hasan, dalam hal ini adalah Al-Basri, Hasan Basri, pernah ditanya mengenai makna firman samanan qalila, yang artinya harga yang sedikit atau rendah, bahwa yang dimaksud adalah dunia berikut segala isinya, adalah dunia berikut dengan segala isinya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Luhayyah mengatakan telah menceritakan kepadanya Atta ibnu Dinar dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah itu adalah kitabnya yang diturunkan kepadanya, yang diturunkan Allah kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang sedikit ialah yang dimaksudkan ini adalah kesenangan duniawi. Menurut As-Sadli,
Menurut As-Sadi, makna janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit ialah janganlah kalian mengambil keinginan yang sedikit dan janganlah kalian menyembunyikan asma Allah. Ketamakan tersebut adalah harganya. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abu Aliyah sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 41 tersebut, yang artinya dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Di sini maksudnya janganlah kalian menerima upah atasnya. Abu Aliyah mengatakan bahwa hal ini telah tertera dalam kitab terdahulu yang ada pada mereka, yaitu hai anak Adam, ajarkanlah ilmu dengan cuma-cuma sebagaimana kamu mempelajarinya secara cuma-cuma. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksudkan dengan janganlah kalian menukarkan penjelasan, keterangan, dan menyiarkan ilmu yang bermanfaat di kalangan manusia dengan cara menyembunyikannya dan memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan agar kalian tetap lestari dan menguasai keduniawian yang sedikit lagi rendah dan pasti lenyap dalam kurun waktu yang dekat. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diniatkan untuk memperoleh ridha Allah, lalu ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh sejumlah harta duniawi, niscaya ia tidak dapat mencium bau surga kelak di hari kiamat. Dulur-dulur seiman, mengajarkan ilmu dengan imbalan upah, jika orang yang bersangkutan telah beroleh gaji, tidak boleh baginya mengambil upah sebagai imbalannya. Diperbolehkan baginya mengambil gaji dari Baitul Mal dalam jumlah yang cukup untuk keperluan dirinya dan orang yang berada di dalam tanggungannya. Dulur-dulur seiman, tetapi jika dia tidak memperoleh suatu gaji pun dari Baitul Mal, sedangkan tugas mengajarnya telah menyita banyak waktu sehingga ia tidak dapat mencari nafkah, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak menerima gaji, yakni boleh mengambil upah. Bila dia tidak menerima gaji, maka ia diperbolehkan mengambil upah mengajar. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama, perihal sama dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dari Abu Sa'id, itu mengenai kisah orang yang disengat binatang berbisa, yaitu sabda Nabi SAW yang mengatakan, sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil atas sesuatu jasa ialah kitabullah. Demikian pula sabda Nabi SAW dalam kisah wanita yang dilamar atau yang dinikahi, yaitu aku kawinkan kamu dengan dia dengan imbalan mengajarkan Al-Quran yang kamu kuasai hafalannya. Dulur-dulur seiman, hadis Ubadah Ibnu Samit yang menceritakan bahwa Ubadah Ibnu Samit pernah mengajar sesuatu dari Al-Quran kepada seorang lelaki dari kalangan ahli sufa. Lalu lelaki tersebut menghadiahkan sebuah busur kepadanya. Kemudian Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Maka beliau bersabda, jika kamu kelak suka dibelit oleh busur api neraka, maka terimalah. Lalu Ubadah menolak hadiah itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dulur-dulur seiman, hadis senilai diriwayatkan pula oleh Ubay ibnu Ka'ab secara marfu. Seandainya hadis ini sahih, maka pengertian yang dimaksud menurut kebanyakan ulama antara lain adalah Abu Umar ibnu Abdul Bar, bahwa Abu Ubadah mengajar demi mengharapkan pahala Allah, maka tidak boleh baginya menukar pahala Allah dengan busur tersebut. Jika seorang sejak pertama mengajar biasa menerima upah,
maka ia diperbolehkan menerima upah seperti yang telah dinyatakan di dalam hadis orang yang disengat bintang berbisa dan hadis sahih yang mengenai wanita yang dilamar tadi. Dulur-dulur seiman, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Ibnu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Amr Ad-Dauri, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail, seorang pendidik dari Asyim Al-Ahwal, dari Abul Aliyah, dari Talq Ibnu Habib, yang mengatakan bahwa pengertian takwa itu ialah hendaknya kami mengamalkan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah atas dasar nur dari Allah. Hendaknya kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah atas dasar nur dari Allah karena takut kepada sisa Allah. Dulur-dulur seiman, makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa, itu maksudnya adalah bahwa Allah mengancam mereka terhadap perbuatan yang sengaja mereka lakukan, yaitu menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan hal yang bertentangan dan menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.